Saudara, kiprahnya terus disorot, bahkan dikatakan tidak berprestasi. Mengapa serangan datang bertubi-tubi seiring dengan meningkatnya elektabilitas alias keterpilihannya? Dan uniknya diserang oleh partai sendiri. Benarkah ia calon presiden paling potensial bersama Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto? Saudara, saya akan bersamanya, eksklusif bersama dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Seharian saya akan mengikutinya. Bisa ngeliat sama Selain bermain di medsos, apa prestasi Pak Ganjar ini? Dia aja asal ganteng, tapi kemudian nggak bisa kerja. Dan di hadapan saya sudah ada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, alias Pak Tugiman. Mas Aiman, apa kabar? Saya berdehat coba. Tugiman. Memang suka kasih anak-anak juga mainan gitu ya? Awalnya itu saya beli mainan karya pengrajin. Anak-anak itu ternyata senang. Oh, sini antri. Kamu apa ya? Kamu udah gede ya? Kelas berapa? 2. Kelas 2. Tembler aja ya. Putrane, Mbah? Halo, tenane. Kamu siapa namanya? Muhaimin, Mbak. Muhaimin. Panggilannya Cak Imin. Pak Ganjar calon presiden. Presiden apa? Kita amin toh, Pak. Sebelumnya dikabarkan ada keretakan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa kalau ada anak dan ibu, anaknya nakal, maka itu sebuah hal yang wajar. Dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan anak itu kadang ada yang bandel, ada yang nakal, ya kan biasa saya. Pak Jokowi rela disebut anak nakal di PDI Perjuangan karena hendak memberikan jalan pada calon penerusnya, yakni Ganjar Pranowo. Sejumlah pertanyaan akan saya ajukan kepada Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan kandidat calon presiden terkuat, selalu menempati posisi 3 besar dalam sejumlah survei pada beberapa tahun terakhir. Dia adalah Ganjar Pranowo. Saya akan bertemunya dan mengikutinya kegiatan seharian. Saya tantang dia untuk buka-bukaan. Ikuti saya, saudara, eksklusif di Aiman. Dan di hadapan saya sudah ada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, alias Pak Tugiman. Mas Aiman, apa kabar ya? Jadi Ganjar Pranowo atau Tugiman ya? Kalau sama orang lain bisa Tugiman kali ya. Tugiman. Ya. Saya tuh suka godain anak-anak aja gitu. Pak Ganjar ya, Pak Ganjar. Bukan untuk meyakinkan dia mikir gitu kan. Jadi saya sebutan. Jadi siapa? Tuh gimana gitu. Ketawa dia. Tapi saya mau tahu juga, ini memang suka kasih anak-anak juga mainan gitu ya? Awalnya itu saya beli mainan karya pengrajin. Enggak banyak sih Mas, 10, 20 gitu. Saya taruh di mobil. Nah, setelah itu habis. Anak-anak itu ternyata senang. Pak, nggak bawa mainan lagi ya Pak? Dulu yang buat siapa ya itu? Kita lupa.
Karena saya lupa, terus kemudian saya belilah beberapa mainan yang lebih umum, lebih populer, lebih gampang saya beli. Saya taruh di mobil, jadi di mobil saya ini udah siap-siap gitu. Oke, yang sudah geser. Ya, Termasuk juga nanti setelah September itu mau kemana? ya ke rumah. Ke rumah. Katanya nggak punya rumah, benar? Punya lah, masa Gimana? nggak punya? Sekarang rumah saya di Cibubur. Oh, di Jakarta. Baru saya jual. Jadi sekarang nggak punya rumah? Nggak punya rumah sama sekali? Kan udah dijual? Ya sekarang lagi transaksi, jadi saya mau buat rumah lagi. Bentar lagi insya Allah. Udah. Jadi kalau dikit lagi laku, sama sekali nggak punya rumah. Numpang aja banyak, punya saudara. Ini mau kemana? Gubernur 10 tahun loh. Oke. Oke. Ini sepeda Mas Ganjar ya? Oh, iya. Saya mau lihat dong sepedanya. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siapa aja Mas? Anak, istri? Enggak, anak saya enggak sepedaan. Oh, oke. Ini sepeda saya yang saya jatuh. Ini sepeda Oke, istri. Oke. Ini sepeda istri, ini sepeda yang waktu e-bike pertama muncul dan yang jualan teman saya. Pak Oke. Ganjar dicoba dulu aja. Dicoba Apa dulu. artinya? Kasih? Enggak, itu artinya Pak beli dong gitu. Oh. Tapi beli akhirnya? Ya beli dong. Kalau enggak gratifikasi. Yang ini Kalau apa? gratifikasi. Gratifikasi, enggak boleh. Ini sama. Nggak kepancing ternyata. Ya. Ini juga sama, ada acara sepedaan ke Borobudur. Maka pabriknya mendesain khusus. Nah ini. Jateng Gayeng. Tenggayang. terus- Artinya Jateng Gayeng itu apa? Ya, Jateng yang asik gitu. Asik, oke. Gitu. Terus ini sebenarnya ornamennya gambar Borobudur ini. Oh, oke. Dipakai lah waktu itu Tour de Borobudur di tengah pandemi. Oke, tapi warnanya keren juga loh. Pas kebetulan merah lagi. Tapi saya mau lihat, sebentar. Jadi kan sepeda. Bentar, Mas Ganjar. Saya mau lihat nih, saya mau nanya ini. Apa tuh? Ini warnanya merah. Ini banteng 2. Ya. Ada maksudnya nggak? Kalau merah saya suka warna merah. PDI Perjuangan juga merah. Kalau banteng ini pas, saya punya koleksi gambar banteng, lukisan banteng, Oke. dan ini karya UKM. Waktu dibuat Pak Ganjar, aku buat karya bagus loh Pak, ini banteng loh Pak gitu. Ini sebenarnya saya pengen Pak Ganjar yang apa koleksi gitu. Ternyata maksudnya ya sama, Pak dibeli dong Pak gitu. Oke. Kita beli. Dan tahu nggak bahannya dari apa? Ada apa nih? Ini bekas botol minuman kemasan. Oke, minuman kemasan lalu kemudian dipanaskan kelihatannya ya? Dipanaskan, Iya. diolah sedemikian rupa, jadinya keren banget. Boleh tak pegang ya? Oh boleh dong, Oke, oke. boleh. Dan dia banteng yang tidak menggigit. Ya. Banteng yang tidak menggigit, saya Ya, garis ya, bawahi. ya, ini. Jadi ada banteng yang menggigit rupanya. Mas Ganjar, saya mau tanya dulu. Ya, ya. Mas Ganjar oleh banteng, saya sebut aja PDI Perjuangan, dibuang tapi disayang. Nggak perlu jawab sih. Enggak, saya nggak pernah dibuang. Saya masih di kandang. Masih di kanan. Ini peristiwa paling baru sesungguhnya. Saya mau tanya nanti ke Mas Ganjar. Iya. Kemarin Pak Jokowi pada saat bertemu dengan Ibu Megawati bilang bahwa Ibu Megawati seperti ibunya sendiri. Dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan dalam sebuah keluarga besar. Jelas kan? Sebelumnya dikabarkan ada keretakan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa kalau ada anak dan ibu, anaknya nakal, bandel, maka itu sebuah hal yang wajar. Bahwa dalam perjalanan anak itu kadang ada yang bandel, ada yang nakal. Ya kan biasa, saya bilang tadi wajar. Jangan ditarik ke mana-mana. Banyak yang kemudian memperkirakan, termasuk saya, Pak Jokowi rela disebut anak nakal di PDI Perjuangan karena hendak memberikan jalan pada calon penerusnya, yakni Ganjar Pranowo. Boleh nggak diterjemahkan seperti itu? Enggak. Nakalnya di mana Pak Jokowi? Pak Jokowi sendiri yang bilang loh, kalau ada anak nakal wajar. Iya, Pak Jokowi kan nggak menyebutkan nakalnya yang mana. Nah. Tapi kalau ada anak nakal wajar. Dicewer ibunya, iya. Saya dicewer Bu Mega sering. Iya, waktu itu dimana? Robnya diberesin. Ya, jadi ada banyak perintah-perintah, pesan-pesan yang disampaikan kepada kita, dan ketika kita menjalankan tidak baik,
ya ibu jewer anaknya biasa. Kenapa ibu menjewer anaknya dalam hari ini adalah Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ingin memberikan jalan bagi Mas Ganjar untuk, saya nggak bilang 2024 ya, untuk jalan ke depan. Entah untuk apa itu. Emang iya? Tapi salah. Salah. Saya kira tidak ada yang bisa menginterpretasikan dengan benar. Karena apa? Statement yang mana coba? Nggak ada. Itu. Artinya tidak benar, tidak salah, tapi tidak dibantah. Artinya dalam konteks menjelang politik, semua statement-statement bisa diinterpretasikan apapun. Dan semua orang sekarang menjadi pengamat politik. Tapi Mas Ganjar tidak merasa sosok yang tidak dikehendaki di PDI Perjuangan sementara ini? Enggak merasa dibuang. Ibu itu biasa dan pengalaman ibu itu banyak ya. Mega Prabowo, Mega Hasim ya, terus kemudian pada saat Pak Jokowi, kemudian direkomendasi, prosesnya sangat dinamis. Dan ibu itu dengan pengalaman politiknya, saya kira refleks politiknya itu sudah luar biasa lah. Maka sebenarnya di PDI Perjuangan kalau ada survei-survei nggak usah GR. Satu, kalau ada statement-statement di publik nggak usah GR ya. Karena apa? Keputusannya itu semua diserahkan kepada ketua umum. Selesai. Jadi 3 besar nih, selalu kan ada Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo. 3 besar dalam 3 tahun terakhir selalu posisi teratas survei, nggak pernah GR. Nah, biasa aja lah Mas. Semua menjadi ramai termasuk Aiman itu kan karena survei. Survei kan bisa dipertanggungjawabkan. Ini survei kredibel loh, bukan survei abal-abal. Survei kan macam-macam. Ini yang saya kredibel. Ya, silakan orang menilai. Tapi kemudian sekarang obrolan jadi menarik. Tapi ada satu yang saya suka. Artinya warga bangsa ini semua melek politik. Di warung kopi dia melek. Maka dalam konteks demokrasi, demokratisasi, awareness dari publik muncul. Menurut saya itu bagus. Kalau saya dengerin aja apa yang menjadi suara mereka. Karena kalau saya orang partai, seorang PDI Perjuangan, kita justru bisa mendapatkan feedback dari mereka. Mana yang kita bagus kita terusin, kurang bagus kita koreksi. Ya, selain bermain di medsos, tolong sampaikan kepada saya apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur. Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Padahal di PDIP ini bagi ibu tuh orang boleh ambisi tapi nggak boleh ambisius. Kadang-kadang itu sekarang kita ini suka ya wes lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan, ya wes dia aja biarpun gak iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? GP Mania, pendukung Mas Ganjar, relawan, bilang bahwa itu merujuk pada Mas Ganjar dan itu merupakan sebuah hal yang tidak benar. Komentar Mas Ganjar dari semua ini? Kalau itu aktornya adalah saya, buat saya itu kritik, itu vitamin. Vitamin itu kalau kritik dalam bentuk kritik yang pedas dan dilakukan oleh teman, berarti dia sayang sama saya. Sambil saja belum ngomong ini. Iya, iya kan. Ingetin tuh. Tapi diomongin di publik, tempat terbuka, nggak ada masalah. Satu partai, bahkan keras sekali. Iya, PDI itu tempatnya keras. Ini hanya keras di kata-kata. 96 itu kerasnya sampai fisik. 27 Juli. 27 Juli. Itu semua tahu. Kebetulan saya mulai aktif di partai itu sejak PDI, belum Perjuangan. Dan itu tahun 92 saya masih mahasiswa. Apa artinya? Saya ngikuti betul dinamikanya. Bagaimana seorang ibu, Bu Mega itu digiyepui sampai kayak gitu. Orde Baru menindas habis-habisan sampai ibu menjadi simbol perlawanan. Jadi sebenarnya di kita itu di PDI Perjuangan yang seperti itu biasa. Saya mau running yang kedua juga sama. Ada kawan-kawan yang saat itu sudah pasang gambar di mana-mana. Toh keputusan ibu waktu itu juga diberikan. Oh iya, tetap Ganjar. Ganjar maju. Dan saya disampaikan ya, kamu tugasnya ngurus rakyat. Nah kalau hari ini saya ngurus rakyat dinilai oleh kawan saya belum baik, bagus dong. Oh Rob ya, Rob nanti kita selesaikan. Oh apalagi Wadas, alhamdulillah sampai hari ini kita bikin tenang, kita berikan ruang dialog. Beberapa udah mulai terbayar, bagus menurut saya. Kemiskinan misalnya sebutkan. Kemiskinan sama, kemudian ketika kemiskinan soal PDRB itu yang bikin rame kan. Dan saya kira penjelasan dari BPS Jawa Tengah sudah disampaikan. Ada penurunan. Ya pokoknya
artinya saya tidak akan mendinai semua kritik, tapi ada loh data, ada fakta, dan ada cara membaca. Oke, itu perlu tahu. Ini baru jawab sekarang nih, tapi waktu kemudian dikritik oleh Trimedia Panjaitan, oleh Puan Maharani, Mas Ganjar sama sekali nggak menjawab, cuma senyum, bilang vitamin. Kenapa sih? Namanya dikritik kok, Mas Aiman, kamu kalau wawancara jelek deh gitu. Langsung, enak aja, saya ini Aiman, gitu kan. Temannya tuh gimana? Sombong, gitu kan. Enggak lah, saya bilang, baru kali ini dijawab nih. Kalau dari keluarga, menyampaikan itu buat saya cukup deh. Oke. Saya tidak mau kemudian antar kakak adik cakar-cakaran. Ada ibu, ada anak, ada kakak, ada adik. Cakar-cakaran dalam satu keluarga, enggak. Pasti tetangga sebelah melihatnya buruk. Oh, luar biasa. Jadi ada ibu, ada anak, ada kakak, ada adik. Ada saudara-saudara. Ada saudara, ada tetangga juga. Mas Oke? Ganjar, Ya. saya mau ikut kegiatan Mas Ganjar, ini katanya mau ke Kudus ya? Kudus, Jawa Tengah. ya. Saya mau lihat, apa sih kinerjanya Mas Ganjar Pranowo? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nanti Senang hati. kita akan dalami lagi apa yang kemudian ini, tapi sama sekali nggak merasa dibuang, nggak dikendaki, tidak sama sekali. Enggak. Nggak. Itu biasa semua. Saya masih komunikasi dengan pengurus-pengurus partai di banyak tempat, ranting, PAC dari luar Jawa ya. Kemarin masih WA-WA-an dengan saya, jadi oke-oke aja. Kita ikut ke Kudus, saudara, Jawa Tengah, eksklusif di Aiman. Kita menuju ke Kudus, saudara, Jawa Tengah, sekitar 1,5 jam mungkin ya. Iya, sekitar 1,5 jam. Dan masih kerja. Nanti saya mau lihat nih, mau ngintip langsung kerjanya apa di sini. Enggak, ini lihat jadwal berikutnya. Dan saudara, saya sudah berada di mobil bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Saya seringkali ikut bersama dengan sejumlah pejabat ya di mobil bareng seperti ini. Tapi saya melihat hal yang unik. Nggak ada air mineral di sini, kecuali izin ya Pak, Mas Gubernur. Iya. Ini tumbler dibawain sama istri. Jadi nggak ada air mineral, nggak beli ya? Saya minumnya banyak. Minum banyak. Jadi pasti ini nanti sampai pulang habis. Kadang-kadang di warung diisi. 2 liter ya, 2 liter. Ya, kita udah mulai pakai ini, dan biasanya di mobil saya yang ikut pindah dari mobil dinas ke mobil umum yang ramai begini banyak. Ada masker ya, hand sanitizer gitu. Oh, ini suruhan orang tua ini. Oke, tasbih. Ada tasbih. Ini ada dompet, boleh nggak? Boleh nggak Mas Ganjar ya? Boleh. Saya sidak nih dompetnya nih. Ini dompetnya ada namanya loh, lihat. Oh iya. Ganjar Pranowo. Ini karung goni. Oh, karung goni ini benar. Dikombinasi sama kulit sama lurik. Oke. Jadi di sini ada banyak isi. Oh, saya mau lihat nih. Ini kacamata hitam. Kacamata. Tahu nggak di dalam kacamata ada apa? Ada tusuk giginya. Ini buat kalau luka darurat. Ada dibawain duit tapi nggak boleh dilihat ya. Oh, jadi gini, ini ada duit. Buat apa Mas Ganjar? Saya suka berhenti Mas, bahwa di pinggir jalan. Itu warungnya katanya enak pinggir jalan. Nah, kadang-kadang ada yang ngamen. Iya. Kalau orang ngamen, orang parkir, saya ngasih sendiri kan seneng gitu. Oh. Tapi yang pasti saya mau tahu dulu nih, boleh nggak? Saya lihat Mas Ganjar. Apa tuh? Jadwal ini. Oh, boleh, silakan. Oke. Oh, ini. Padat betul nih, jam 5, oke, sampai selesai. Tapi nggak tahu malam tiba-tiba ada yang datang lagi tamu, suka begitu. Oh ya. Karena kan kalau jadi gubernur ya, itu pasti kan banyak yang ngaku teman. Ya. Tapi semua teman ya? Teman. Biasanya ada 2 kata yang muncul. Pak Ganjar ini penting. Oke. Maka dia harus ketemu. Ya. Yang 2 kalau nggak ditemui, kecewa. Kecewa. Jadi 2 kata ini yang paling sering masuk ke WA saya. Penting dan kecewa. Kecewa, oke. Dan itu harus biasa. Kita harus melayani. Saudara, saya masih terus bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dan saya baru tahu juga, ternyata Mas Ganjar ini pegang HP sendiri. HP-nya saya nggak tahu nih apa mungkin ya termasuk baru loh, tapi udah retak kacanya. Kenapa sering banting-banting atau gimana Mas Ganjar? Enggak lah, ya jatuh. Tapi retak nggak apa ya? Nggak apa-apa. Aku nggak mau nerusin. HP retak nggak apa, asal hubungan jangan retak.
Kita menuju ke Kudus, Jawa Tengah, saudara, bersama Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Eksklusif di Aiman. Selain bermain di medsos, tolong sampaikan kepada saya apa prestasi Pak Ganjar ini. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin. Dia aja asal ganteng, tapi kemudian nggak bisa kerja. Ganjar Pranowo, sosoknya terus jadi sorotan. Gubernur Jawa Tengah ini digadang-gadang jadi calon presiden potensial, barangkali bukan tanpa alasan. Sebab Ganjar konsisten menjadi figur terkuat Capres 2024 saat ini berdasar beberapa lembaga survei. Poltreking Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei elektabilitas Capres 2024. Hasilnya, Ganjar meraih tiket keterpilihan tertinggi, lebih dari 30%. Berada di atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya, tiga tokoh ini punya elektabilitas ketat bersaing. Dalam survei yang diselenggarakan Litbang Kompas awal tahun 2024 misalnya, Ganjar menempati posisi kedua dengan 20,5% di bawah Prabowo Subianto yang berada di posisi pertama dengan 26,5%. Sementara Anies Baswedan menempati posisi ketiga dengan 14,2%. Kini di tengah popularitas yang kian cemerlang, Ganjar justru jadi bulan-bulanan. Uniknya, kritikan datang dari partainya sendiri, PDI Perjuangan. Sentilan kode-kode hingga blak-blakan terlontar masif. Di antaranya datang dari Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, hingga sesama sejumlah politisi PDI Perjuangan. Kadang-kadang itu sekarang kita ini suka, ya wes lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan, ya wes dia aja biarpun dari sopo-opo juga gak popo, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Tolong sampaikan kepada saya apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur. Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Padahal di PDIP ini bagi ibu tuh orang boleh ambisi tapi nggak boleh ambisius. Rekam jejaknya, jelas track recordnya, jangan sampai hanya orang yang pintar bermain di medsos, punya tim yang kuat, punya modal yang kuat. Misalnya Ganjaris, saya mau tanya dari mana duitnya? Bisa terbentuk hampir di semua provinsi, dari mana duitnya? Simpatisan Ganjar pun angkat bicara. Lalu, bagaimana Ganjar menanggapinya? Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya kok. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Ya, Mbak, sehat, ya. Meski Ganjar tidak pernah menjawab kritik hingga tudingan para kolega politiknya itu, bagaimana kiprah Ganjar sesungguhnya? Benarkah ia ambisi jadi calon presiden? Aiman kembali bersama Ganjar Pranowo melihat langsung sepak terjangnya. Dan saudara, saya tiba di Kudus, Jawa Tengah. Saya akan mengikuti kegiatan Pak Gubernur, Mas Ganjar Pranowo. Oh ya, Bu. Ya. Terus, Pak. Bu, sampean sedinten ngeten pinten, Bu? 5.000, Pak. 5.000 batang, Pak. Pun pinten tahun, Bu, ngeten iki? 7 tahun. 37 tahun? Ya. Waduh. Bu, seminggu berapa hari? 6 hari. Libur sehari Oh, aja? langsung. Hari apa itu? Minggu. Hari Minggu. Jadi 6 hari, 37 tahun. Hah? Setiap hari, black, 5.000. Nom ya, toh. Batang. 5.000 batang. Biasanya nek kula orang mriki lah orang nganggo masker toh. Pakai apa?
Allah tenane. Iki lah mergone aku wae to. Sehat kabeh nggih? Ala gayane. Banyak lansia juga ini. Loh bagus, nggak apa-apa. Lansia itu kerja aja, nggak apa-apa. Pak Ganjar kok. Pak Ganjar calon presiden. Presiden apa lu? Kita amin toh Pak. Dicoba Pak. Nggih, Mbah, sehat nggih? Sehat kabeh nggih? Yo. Saudara mampir dulu di rumah makan. Ini namanya apa, Gu? Karangasem. Karangasem. Karangasem yang paling enak sedunia. Paling enak sedunia di Kudus. Di Kudus. Oh, saya belum ya. pernah ini, coba nanti Iya. kita buka ya. Waduh. Nah, tahu kan isinya ayam. Iya. Ayam sama tomatnya banyak. Tomatnya banyak. Pedas, suka pedas nggak? Sedikit. Sedikit Wah, aja. ini pedas banget ini. Waduh, pedas banget. Aduh. Jadi biasanya Mas Ganjar ini, Pak Gubernur, kalau keliling-keliling ke daerah, mampir di beberapa restoran atau rumah makan lah gitu Iya, ya. iya. Rumah makan untuk kemudian nyicipi makanan khas asli daerah tersebut. Iya, iya. Jadi kalau saya datang biasanya nanya dulu, masakan di sini paling enak apa? Kadang-kadang bilang gini, Mas, Pak Ganjar, itu di pasar, di sana ada gulai. Itu paling terkenal. Saya datangi. Oh, di pasar nggak apa-apa. Oh, nggak Panas-panas gembrobios nggak apa-apa. Oh, itu paling top itu. Jadi kalau pakai base cap gini nih, baju. Nanti sampai sana langsung kita Tapi ini khusus hari Kamis ya memang? hari Kamis. Maka ini teman-teman yang hari Kamis semua iya. pakai baju adat. Oh iya, oke. Kita cicipi ya, Mas ya? Kita JP Bismillah. bersama dengan Pak Gubernur Mas Ganjar Pranowo. Kita makan dulu. Au. Oh, pedas sekali. Wow. Mantap. Waduh. Wow. Rasanya kayak agak ada sayur asamnya, Ya. tapi manis. Ya. Tapi ada gurihnya karena ada ayam kampung. Ya. Luar biasa. Ini kayak program kuliner ini. Kali-kali. Silakan saudara. Mari. Dan saya, saudara, sampai di agenda kedua, masih di Kudus, Jawa Tengah juga. Saya melihat ada rumah yang tidak layak Sehat? di sini akan Yeah. kemudian dilihat Yeah. seperti apa, saya juga belum tahu. Nanti saya akan Yeah. ikuti. Eksklusif saudara di Aiman. Wah, kacamatamu apik tenan lho, Mas. Lho dinggo ya ora apa-apa, lho ganteng tenan kok sampean. Pak Yai. Assalamualaikum. Salam. Kok balik riyen iki. Gak apa-apa, Pak. Waalaikumsalam. Putrane, Mbah? Halo tenane. Halo. Waduh. Pirang wulan? Kali ulang. Woi, namanya siapa? Hah? Kenzo. Itu kenapa saya omongkan. Nama-nama masa lalu paling banter Tugiman. Agak bagusan dikit Aiman. Ini Kenzo. Kenzo siapa? Kenzo Galang. Kenzo Galang. Kamu siapa namanya? Muhaimin, Pak. Muhaimin. Bahrul Ulum. Oh, Muhaimin Bahrul Ulum. Panggilannya Cak Imin. Assalamualaikum. Pak sinten? Solikin. Entuk mlebu mboten kula? Nggih, angsal. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ayo durupke jajal. Nah, ini listriknya. Ini listriknya bantuan dari Pemprov. Dari anu mana? Perumahan. Oh, ini Prake Pak Sudi ya. Nek sari teng pundi? Niki, Pak. Niki kamar. Entuk mlebu mboten? Oh iya, heritage ini. Ini berapa orang di sini, Bu? Bapak, Ibu, Tiga orang. sama anak-anak umur Iya. berapa, Bu? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Gue SMP, wis gede no. Ya ini turunan ngendi? Iku Pak, teng mriki Pak. Ngarep TV niki. Bang mriki? Nggih. Lah kasure?
Pulau Lempet, Pak. Memang rumah tidak layak huni, saudara, memang tidak ada ini ya, langsung tanah ini ya. Iya. Ini sebenarnya sudah ada botol-botolnya ya. Oh iya. Tapi retak-retaknya ini piye, Mas? Nanti bisa Pak, kita cropping Pak, ditambah besi atau mungkin langsung Ini memang rawan roboh ya, Pak ya? Iya, betul. Coba. Ini nggak ada struktur sama sekali nih. Ini kelihatannya nggak ada. Bahaya. Ya jenengan nyambut gawe ini buro. Enggak. Jenengan tedit piro? Gede ah. Lah iya piro gede niku? 70. 100 dina ya ento. Nah niki enten bantuan saking Basnas monggo diserahke nggih. Nah, ini 20 juta rupiah. Ya. Ini untuk nanti diberikannya bentuknya uang atau barang atau gimana, Pak? Nggak uang, nanti kemudian diserahkan kepada Kepala desa yang Oh, nanti pemerintahan desanya. Dan ini dari Basnas. dari Basnas. Basnas dari? Kita punya Pak Gub, Maksudnya? ASN, Hah? aparatur sipil negara yang dipotong melalui payroll system. Oh, Jadi- tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin ada keberatan nanti dari. Mbak, kita umumin, jadi mereka sukarela. Ya. Kita sampaikan kepada mereka karena payroll sistemnya udah jalan, maka yang tidak keberatan langsung kita eksekusi. Nah, lama-lama berjalan semua ikut sendiri-sendiri. Oh, jadi proses ini. Iya, awalnya pernah ada salah. Aha. Yang non-muslim ikut bayar zakat. Pernah salah kita. Maka kemudian saya minta kembalikan, tidak boleh. Pak Matosun, Pak. Oke, sehat kabeh, ya. Nggih. Ya. Sekarang, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Iki dong apa lho nang kene iki? Kamu mau mainan nggak? Sini, antri. Oh, cewek sih. Nih. Ada banyak mainan pentas Nih. yang akan dibagikan oleh Ya. Ganjar Pranowo. Sejumlah anak-anak yang ngantri nih. Nih, ya. Kamu apa ya? Kamu udah gede ya? Kelas berapa? 2. Kelas 2. Tumbler aja ya. Ini nanti buat minum, ya. Oh. Saya nggak tahu nih mainannya cukup atau enggak. Iya. Pak Gub, cukup nggak nih, Pak Gub? Cukup. Oh, cukup. Cukup nih. Oke. Pun ya, Bu. Pinter sekolah. Harus mulai. Ya. Sehat, jagain kesehatan. Pak Bupati. Selamat datang, Pak. Oke, udah siap. Dan aman ya? Alhamdulillah. Dan nggih. Ya. Nggih. Oke, ya. Yang sana jarak jauh aja ya. Semuanya ya. Nggih. Aku mana? Oh, sini. Ya. Salam tangguh Pak Ganjar. Udah beli 4 tadi saya. Oh, Iya. enak. Oke. Oh, iya. Dan ternyata tetap ngapung ya. Ora enek banyune. Sehat nggih. Sehat kabeh nggih. Yo. Ya, agak berminyak dikit nggak apa-apa. Dari pagi sampai ini udah malam, Mas Ganjar. Ya, Jadi bukan hanya di medsos, keluar keliling-keliling juga ya. iya. Nah, di medsos tapi repot juga balas-balasnya. Nggak Banyak. terlalu, kalau ada waktu saya balas. Itu kadang-kadang banyak banget ya. Banyak yang ngeluh dong pasti kan. Mas Ganjar, Pak Gubernur ini, Pak Ganjar, Pak Gubernur, Rob, Pak Ganjar, Pak Gubernur, Candi Borobudur jangan ketinggian harganya. Pasti banyak dong. Tiap hari. Tiap hari, oke. Tadi ada yang kirim barusan kita mau masuk rumah tadi. Pak, ini orang yang butuh kursi roda jadi dibantu nggak? Oh, terkait apa itu? Kursi roda itu? Jadi ada seorang romo yang habis operasi. Oke. Terus kemudian ada teman menyampaikan karena beliau tinggal di desa terus minta dibantu kursi roda. Sudah saya suruh cariin aja di sekitar situ gitu. Jadi pas kita mau masuk gimana Pak? Jadi nggak gitu. Oke. Kirim aja kamu yang beliin gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang orang seperti itu. Maka kalau istilah saya medsos itu bisa digunakan sebagai i-belusukan. Kalau Pak Jokowi belusukan ini i-belusukan. Jauh coverage-nya lebih gede dan kita bisa selesaikan jauh lebih cepat. Tapi bukan hanya ke lapangan di Jawa Tengah, tapi juga keluar kota. Papua, Goa, dan beberapa daerah lain. Katanya mau siap-siap nyapres.
Ini kata saudara loh, adik kakak ya. Hati-hati lihat tetangga, partai lain maksudnya. Enggak, ke Papua PON ya. Saya kira kemarin ke Makassar ada undangan Pak Wali Kota Makassar. Tapi biasanya Mas, kalau saya datang ke sana, kita baringin. Kalau hanya acara satu, kecuali kenegaraan, biasanya saya blended dengan acara yang lain. Undangan yang dulu numpuk, banyak sekali selama pandemi nggak bisa, nah itu baru kita buka lagi. Nah, kebetulan yang paling ramai seluruh Indonesia itu pelantikan pengurus Kagama, karena sebagai ketua umum Kagama, keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Ya, itu seluruh dunia. Jadi saya lantik yang dulu di Jepang, saya datang ke Jepang. Ya. Saya lantik yang di Australia, saya datang. Ada kesempatannya waktu itu ya. Jadi kalau ke keliling itu membayar utang pada waktu pandemi yang belum bisa keliling, sekarang keliling. Kemudian dekat dengan 2024 ya terserah persepsinya apa. Ya pasti kalau dulu orang berkeliling tidak ada catatan, biasanya mendekati tahun-tahun seperti ini orang punya interpretasi yang macam-macam, dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Meskipun di bawah akhirnya jadi pecah nih, banteng dan celeng. Mas Ganjar pasti dengar dong soal itu. Enggak apa-apa. Orang itu kalau itu term itu di kita biasa sebenarnya. Jadi banteng celeng biasa. Ya, biasa saja. Mungkin lagi ada ungkapan yang memang diberikan kepada saya dan saya mungkin ada keliru dan harus melakukan koreksi. Saya kira julukan-julukan itu bikin dong kita koreksi. Asal jangan seperti yang Pak Efek Sudi dikatakan, jangan banteng celengan. Persepsinya apa terserah Anda gitu ya. Jangan itu jangan, nggak boleh katanya. Kata Pak Efek Sudi. Tapi saya ingin tanya, Mas Ganjar nggak pernah ambil gaji sepanjang Mas Ganjar jadi gubernur. Kurang lebih 10 tahun lalu ya, 2013 nanti sampai 2023 September. Nah, sejarahnya itu sebenarnya di Basnas ya. Jadi pada saat kita bayar zakat tiap waktu begitu, tiap bulan lah tepatnya, dari Basnas menyampaikan kepada saya bahwa bagaimana Pak potensi Basnas bisa kita kembangkan. Oke Pak Kiai, apa usulannya? Dimulai dari provinsi bagaimana Pak? Maka pada saat dimulai dari provinsi, ternyata beberapa zakat yang belum saya bayar saat itu masih banyak gitu. Nah dari situlah kemudian coba diberikan aja semuanya, biar kemudian bisa bermanfaat untuk lebih. Oh, dikasih ke Basnas, diantar tadi untuk bangun rumah tadi. Tapi ya, kan macam-macam dan Basnasnya yang punya apa ya? Ya program lah gitu. Program untuk itu. Dan ya gaji kalau untuk gubernur nggak terlalu besar lah, ya lumayan lah ya, tapi mungkin tidak sebanyak mungkin 2 digit, mungkin 8 juta kalau tidak salah betul ya. Ya 8.800.000. Iya, ada tunjangan taktis, strategis dan lain sebagainya itu kemudian digunakan untuk beli yang lain, dikasih ke warga dan lain sebagainya. Saya ingin tanya begini. Iya, kalau naik jadi presiden misalnya, kalau kembali ke rumah sarungan, tapi nggak punya tabungan karena semuanya diberikan. Gimana Mas Ganjar? Menurut saya kalau mau pada kesempurnaan politik ya, kesempurnaan politik itu Anda masuk politik untuk apa? Mau cari uang, ya. Anda cari jabatan mau ngerampok, mau nyolong. Ya, kalau itu tujuannya pasti akan dihitung kalkulatif. Berapa duit yang didapat, modalnya berapa. Maka otaknya modal. Bisa keluar modal, terus kemudian bisa kembalikan. Tapi kalau kemudian passionmu di politik, ada calling. Kamu terpanggilnya di mana di politik itu? Untuk pembelaan barangkali, untuk membawa ide-ide perubahan dan sebagainya. Jika itu jawabannya iya, maka sebenarnya yang lainnya itu aksesoris saja. Dan sehingga orang tidak berharap lagi kepada apa yang kemudian bisa kita dapatkan. Sehingga dalam sebuah diskusi-diskusi kita omongkan, kira-kira gitu ya, kalau kontestasi politik ini, seorang kepala daerah itu maju, dan dia tidak akan bisa mendapatkan gaji dan tunjangan, kira-kira ada yang mau nggak? Kira-kira gitu ya. Kalau kontestasi politik ini, seorang kepala daerah itu maju, dan dia tidak akan bisa mendapatkan gaji dan tunjangan, kira-kira ada yang mau nggak? Kan kalau pidato semua, kita akan perjuangkan, kita akan bela, tapi nggak digaji loh, mau nggak? Tapi negara ngurus semuanya. Mas Ganjar jawabannya? Oh kalau saya setuju. Nggak digaji? Nggak usah digaji. Tapi nggak ada tabungan, karena ke depan nggak tahu nih jadi apa. Kalau seandainya naik, terus karirnya naik, secara politik ya. Tapi kalau ya sudah, kemudian di depan nggak jadi apa-apa, sarungan di rumah seperti yang saya katakan tadi. Saya hari ini sarungan. Dulu saya sarungan,
Dan saya dulu bukan apa-apa, maka ketika kemudian menjabat dan kemudian kembali tidak jadi apa-apa, siapkan mentalmu untuk di situ. Jangan sampai post-poros sindrom dan kemudian mengganggu yang lain. Itu sebuah keterpanggilan biasa saja. Dan tidak sedikit ya yang orang melakukan itu. Umpama kemarin dengan KPK itu di pojok ujung acara di Goa itu ada gambarnya mantan Kapolri yang sangat terkenal. Pak Hugeng. Pak Hugeng. Oke. Bekerjalah dengan jujur. Bahasanya kan begitu. Bekerjalah dengan jujur, karena dengan makan garam pun kita masih bisa hidup. Jadi artinya, ya mungkin tidak sesempurna kalimat itu, tapi mendekatilah kesempurnaan itu. Maka kalau callingnya ada, dugaan saya mungkin juga akan sedikit ya. Oh nggak mau nggak mau, saya mau apa kejabatan itu nggak mau. Jangan-jangan orang yang dari ujung gunung, dia bukan siapa-siapa dan ingin memerankan jabatan ini, keterpanggilan politiknya untuk merubah sesuatu, dialah yang mau. Seandainya selesai, toh saya juga seperti ini. Jadi itu yang perlu orang untuk berpikir. Soal rezeki itu yang atur yang di atas. Allah sudah atur semua, nggak usah aneh-aneh. Rezekimu kamu kayak apa aja segitu. Dan kita percaya atau tidak. Dan Anda tahu, follower YouTube saya berapa, subscribernya sudah 1 juta lebih. Artinya itu potensi profesi yang saya bisa menggantikan posisi Aiman, kamu di sini ya, dan saya di situ. Aiman, jadi seandainya Anda tidak menjadi host lagi, kira-kira apa yang akan Anda kerjakan? Jualan pecel atau menjadi apa, trainer bodybuilder ya? Apapun asal halal. Itu kan pada akhirnya rezeki sudah ditunjuk oleh Allah gitu. Jadi enjoy aja lah itu. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang juga saya harus katakan ini, walaupun mungkin suka atau tidak suka, selalu berada di posisi teratas 3 besar bersama Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto di 3 tahun survei terakhir. Entah nanti apakah bertahan sampai 2024, entah apakah dicalonkan tidak ada yang tahu. Tapi ini merupakan perjalanan yang mengesankan buat saya, 1 hari penuh bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama Mas. Sehat selalu. Amin. Saudara, calon pemimpin Indonesia paling potensial di depan. Tingkat elektabilitas alias keterpilihannya selama 3 tahun selalu yang tertinggi belakangan. Ada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Baik untuk menilai rekam jejaknya, positif untuk melihat kinerjanya. Soal pilihan, terserah masing-masing, termasuk Anda. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.